Kuliah Bahasa Indonesia Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Medan. Kali ini kami akan membahas tentang peran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Donald Sinaga dan teman saya Putri Gursi Sinaga, Dan saya Hana Purban. Sebelumnya, kami diwawancara dengan peran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa. Nah, pada pertanyaan pertama, di mana pertanyaannya, mengapa bahasa Indonesia sangat penting dalam komunikasi akademik dan profesional? Narasumber kami menjawab, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dalam bahasa resmi negara, sehingga menjadi alat komunikasi utama dalam lingkungan akademik dan profesional. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menunjukkan profesionalisme, kredibilitas, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Nah, menurut kakak-kakak gimana nih? Saya setuju sih Kak, sebagai mahasiswa, bahasa Indonesia ini memang sangat penting dalam dunia akademik atau di perkuliahan. Karena bahasa Indonesia yang benar-benar menunjukkan sikap profesionalisme dan akademik. Soalnya kan perkuliahan di kampus itu kan formal sih kan Kak. Nah, bahasa Indonesia juga digunakan dalam rapat atau presentasi laporan seperti yang kita ketahui, yang kita pakai dan gunakan sehari-hari dalam kampus. Bagaimana menurut Kak Yohana? Ya, aku setuju sih dari pernyataan-pernyataan yang sudah diberikan Kak Putri. Pertanyaan selanjutnya yang akan berikan kepada narasumber yaitu bagaimana penggunaan bahasa Indonesia mempengaruhi kepercayaan diri mahasiswa dalam berkomunikasi. Narasumber menjawab, penguasaan bahasa Indonesia yang baik dapat meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dalam berkomunikasi. Ketika mahasiswa mampu menyampaikan ide dan gagasan dengan jelas dan tepat, mereka akan merasa lebih percaya diri, dan gagasan dengan jelas dan tepat mereka akan lebih percaya diri dalam berinteraksi, dalam diskusi, presentasi, dan interaksi sosial. Bagaimana sama Kak Dona? Saya setuju sih Kak, karena sebaliknya itu kalau contohnya seseorang itu tidak mahir bahasa Indonesia atau tidak mengerti berbahasa Indonesia, dia pasti tidak akan percaya diri mengungkapkan contohnya ide, gagasan pokok. Contohnya nih kalau presentasi, nah dia nggak terlalu paham berbahasa Indonesia, pasti dia nggak akan percaya diri untuk menunjukkan sebuah saran atau gagasan pokok gitu Kak. Gimana Kak Putri? Saya setuju sih Kak, saya rasa itu sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia itu mempengaruhi kepercayaan diri mahasiswa. Selanjutnya, kami bertanya kepada narasumber, strategi apa yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia? Dan pada pertanyaan ini, narasumber kami menjawab, membaca secara teratur berbagai jenis teks bahasa Indonesia, seperti buku, artikel, dan berita. Salah satu juga strateginya itu berlatih menulis secara rutin, seperti membuat jurnal, esai, dan ringkasan. Berpartisipasi aktif dalam diskusi dan komunikasi, memperkaya kosakata dan mempelajari kata-kata baru dan istilah-istilah penting. Memperhatikan kata bahasa dan ejaan yang benar, mencari informasi dari orang lain mengenai kemampuan dan berbahasa. Nah, menurut Kak Yohana, bagaimana nih dengan pertanyaan ini? Kalau menurut saya sih strategi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia itu dengan berlatih terus-menerus mendengarkan orang berbicara dengan bahasa Indonesia yang baku akan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia yang benar dan jelas. Gimana sama Kak Emma? Saya setuju. Oke, baik ya Kak, jawabannya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana peran bahasa Indonesia dalam membangun jaringan dan hubungan sosial? Narasumber kami menjawab, bahasa Indonesia berperan penting dalam membangun jaringan dan hubungan sosial karena merupakan alat komunikasi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, membangun relasi dan perluas jaringan profesional. Gimana nih menurut Kak Putri? Menurut saya jawaban narasumber kakak itu sudah bagus ya. Sebagai mahasiswa, memang bahasa Indonesia ini salah satu alat yang kita pakai untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena memang saya sebagai mahasiswa yang dari perantauan, saya dari Samosir, belum tentu bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, dengan bahasa Indonesia, saya bisa dapat berkomunikasi dengan contoh kakak-kakak atau siapapun yang berada di jangkauan luas. Bagaimana menurut Kak Yohana? Saya setuju sih dengan pendapat dari Kakak Putri. Pada pertanyaan selanjutnya, apa dampak penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing terhadap kemampuan komunikasi mahasiswa? Narasumber kami menjawab, penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing yang berlebihan
dapat berdampak negatif terhadap kemampuan komunikasi mahasiswa. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, keterbatasan kosakata dan pemahaman tata bahasa, kesulitan dalam berkomunikasi secara formal dan profesional, dan mengurangi pemahaman terhadap bahasa Indonesia lisan yang baik dan benar. Bagaimana pada Kak Dona? Menurut saya itu benar Kak Yohana, karena saya sendiri sebagai perantau di sini, saya mendengar kata-kata gaul, saya menemukan kata-kata gaul, mendengar kata asing yang mulai saya ikuti. Jadi saya jadi semakin mengurangi penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Jadi saya jadi terikut-ikut. Contohnya nih, saya nonton drakor, jadi saya mulai terikut-ikut. Jadi saya jadi kurang formal dalam berbahasa Indonesia, dan itu kurang membuat saya berkomunikasi secara bahasa Indonesia itu berkurang gitu. Gimana Kak Putri? Betul sih Kak, karena pun saya memang sudah mulai terikut ya dengan bahasa-bahasa tren-tren sekarang. Begitu banyak bahasa-bahasa sehingga kita menggunakan bahasa pun menjadi tidak baku lagi, tidak formal lagi. Jadi sih Kak pendapat kami. Terima kasih Kak pendapatnya. Selanjutnya, kami juga bertanya kepada narasumber kami, bagaimana kita berbahasa dan komunikasi dalam lisan dan tulisan. Nah, pada pertanyaan ini, narasumber kami menjawab etika berbahasa dalam komunikasi lisan dan tulisan meliputi yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang kedua, menghindari penggunaan kata-kata kasar, makian, dan ujaran kebencian. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang orang lain. Yang keempat, menyampaikan informasi secara jujur dan akurat. Dan yang terakhir, memperhatikan tata bahasa dan ucapan yang benar. Nah, menurut kakak sekalian sebagai mahasiswa nih, bagaimana dengan jawaban narasumber tadi? Menurut saya sih jawaban narasumber itu sudah baik. Apalagi kalau kita mahasiswa di Indonesia ini sudah mengerti tata bahasa, etika bahasa yang akan digunakan. Apalagi kita kan mahasiswa sudah mengerti bahasa mana yang baik dan jelas dan benar yang akan kita gunakan dalam kemampuan dan meningkatkan bahasa Indonesia. Menurut kak Ira juga bagaimana? Saya setuju. Setuju ya Kak? Nah, pertanyaan yang selanjutnya, di mana pertanyaannya, bagaimana bahasa Indonesia mempengaruhi kemampuan berpresentasi mahasiswa? Narasumber kami menjawab, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik sangat mempengaruhi kemampuan presentasi mahasiswa. Dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, mahasiswa dapat menyampaikan presentasi dengan jelas, sistematis, dan menarik. Mahasiswa juga menjawab pertanyaan dengan tepat dan juga percaya diri. Nah, gimana kakak-kakak, setuju nggak sama pertanyaan narasumber kita ini? Menurut saya setuju sih Kak. Karena dalam dunia kita perkuliahan ini kan kita kebanyakan presentasi, membuat artikel, jurnal itu sangat mempengaruhi, bahasa Indonesia ini sangat mempengaruhi segala pekerjaan kita dalam perkuliahan. Kak Ilhana bagaimana? Setuju? Lanjutkan dulu. Oke, pada pertanyaan yang terakhir, kami bertanya pada narasumber yaitu bagaimana bahasa Indonesia mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam berdiskusi. Narasumber kami menjawab yaitu sama halnya dengan kemampuan presentasi. Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan sangat mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam berdiskusi. Dengan penguasaan bahasa Indonesia yang baik, mahasiswa dapat menyampaikan pendapat yang jelas dan tepat, menanggapi pendapat orang lain dengan sopan, dan membangun argumen yang kuat. Bagaimana dengan kakak-kakak, apakah setuju dengan pendapat dari aku? Cukup sih Kak, kami setuju. Kami setuju Kak. Inilah yang dapat kami sampaikan dalam video ini tentang peran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Maaf jika selama video ada kesalahan kata atau tingkah laku kami yang salah. Saya dan Narispa Sinaga dan teman-teman saya. Saya Putri Sinaga. Dan saya Hana Ekuba. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.